Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Mistika Febriani MPD beserta teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Laili Rahmawati, Rizky Febri Trisandiko, Seri Utami, dan Vivi Sapitri, ingin menyampaikan sedikit hasil kerja kami yang bertemakan tentang teori korespondensi orang dan lingkungan. Kepada teman-teman semua, kiranya agar dapat menyaksikan video kami, agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teori psikologis. Teori psikologis adalah teori yang unik di antara ilmu-ilmu karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif. Semua ilmu lain berurusan dengan realitas objektif, yaitu pengamat terpisah dari apa yang diamati. Tidak demikian dalam psikologis. Dalam psikologis, beberapa kali pengamatan itu sendiri harus diamati, dan kami memiliki teka-teki yang mengamati pengamatan. Juga dalam psikologis, sifat pengamat dapat mempengaruhi pengamatan atau rekaman pengamatan atau keduanya. Data psikologis seringkali bergantung pada siapa yang melakukan observasi dan bagaimana observasi itu dilakukan. Teori orang lingkungan. Teori PE genetik mengasumsikan dua entitas dalam interaksi, orang atau P dan lingkungan atau E. Interaksi berarti bahwa P dan E bertindak dan beraksi terhadap yang lain, masing-masing aktif dan bereaksi. Baik P maupun E memiliki karakteristik yang berpengaruh dalam interaksi. Interaksi tersebut terjadi dengan cara tertentu dan memiliki hasil atau akibat tertentu untuk masing-masing. Oleh karena itu, teori PE mencoba menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu: 1. Karakteristik apa dari masing-masing yang penting untuk interaksi. 2. Bagaimana interaksi berlangsung. 3. Apa konsekuensi dari interaksi untuk masing-masing. Rincian jawaban atas 3 pertanyaan dasar ini adalah yang membedakan satu teori P dan E dari yang lain. Teori korespondensi orang lingkungan. Menurut teori Page, interaksi PE muncul pertama kali karena P dan E memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, dan masing-masing mengharapkan interaksi menghasilkan setidaknya beberapa persyaratan ini. Selanjutnya, P dan E mampu berinteraksi karena masing-masing memiliki kemampuan untuk membawa dan interaksi tersebut. Dengan menggunakan kemampuan mereka, P dan E berusaha untuk memenuhi persyaratan mereka masing-masing, yang mereka anggap hanya dapat terjadi dengan memenuhi persyaratan atau setidaknya beberapa persyaratan dari yang lain. Itulah sebabnya interaksi terjadi. Keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan menghasilkan kepuasan atau ketidakpuasan, baik untuk P dan atau E, atau keduanya. Kepuasan membawa perilaku peliharaan, sedangkan ketidakpuasan membawa perilaku penyesuaian. Pengaturan di kinerja sampai kepuasan tercapai atau sampai P atau E menyerah pada interaksi. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam bentuk defisit, misalnya kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan haus. Kebutuhan manusia yang paling dasar seperti lapar dan haus adalah mereka yang terlibat dalam kelangsungan hidup dan sering disebut kebutuhan psikologis atau biologis. Melalui proses conditioning, manusia memperoleh kebutuhan lain yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Bourdieu survei seperti kebutuhan akan pengakuan dan kenyamanan. Kebutuhan kesejahteraan ini sering disebut kebutuhan psikologis. Dalam teori Page, P berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan memperoleh penguatan yang dibutuhkan. Kebutuhan P sebagai besar diisi dari E, yang menyiratkan bahwa E memiliki semacam kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.
yang mungkin disebut kemampuan penguatan. Selain itu, beberapa kebutuhan P diisi dari dalam P, misalnya air, perhatian, dan pujian dari penguat datang dari E, tetapi perasaan pencapaian mungkin bergantung pada E dan P. Ini menyiratkan bahwa P memiliki berapa penguatan diri kemampuan. Keterampilan dapat didefinisikan dalam hal urutan perilaku yang dipancarkan dalam menanggapi tugas. Keterampilan bervariasi pada sejumlah dimensi. 1. Pengulangan urutan perilaku. 2. Penghematan usaha pengeluaran energi. 3. Kecepatan kinerja, ekonomi waktu, dan 4. Kesulitan tugas. Dimensi kesulitan terakhir adalah dimensi yang paling sering digunakan dalam mengskalakan formal skill. Semakin tinggi tingkat kesulitan tugas yang dapat dilakukan P, semakin mahir P dalam keterampilan tersebut. Dan keterampilan-keterampilan yang lebih sering dilatih oleh P biasanya keterampilan-keterampilan di mana P lebih mahir menjadi lebih stabil dan lebih berkarakteristik dari P. Kepuasan dilihat dari teori PEC sebagai tujuan interaksi PE, yaitu hasil yang diinginkan. Kepuasan dalam teori PEC adalah perasaan yang mempengaruhi yang dihasilkan ketika seseorang merasakan kebutuhan untuk dipenuhi. Tujuan dari kedua P dan E dalam interaksi mereka adalah untuk mencapai kepuasan. Mencapai kepuasan adalah kekuatan motivasi yang menggerakkan interaksi PE. Perbedaan individu. Karena perbedaan individu, setiap P harus dilihat secara individual, dengan pola tertinggi, terendah, dan sedang, serta pada faksi kebutuhan, keterampilan, dan kepuasan. Setiap pola P akan berbeda dari PS lainnya. Mengutip pepatah lama, beberapa PS mungkin sama pada banyak variabel, dan banyak PS mungkin sama pada beberapa variabel, tetapi tidak ada PS yang sama pada semua variabel. Perbedaan lingkungan. Kepuasan P dengan E tertentu dapat berubah dari waktu ke waktu. Kepuasan keseluruhan P pada suatu waktu akan bergantung pada akumulasi kepuasan dari beberapa ES yang berinteraksi dengan P pada saat itu. Beberapa ES mungkin lebih menonjol untuk kepuasan P daripada ES lainnya. ES yang berbeda mungkin menonjol untuk kepuasan P pada waktu yang berbeda. Bahkan mungkin pada saat-saat ketika satu E tertentu adalah satu-satunya E yang menonjol untuk P. Korespondensi. Korespondensi awalnya berarti balasan timbal balik atau korespon. Respon core digunakan dalam teori PEC untuk menunjukkan ketanggapan timbal balik antara P dan E. Respon timbal balik inilah yang terjadi dalam interaksi PE. Baik P dan E memiliki kebutuhan tertentu yang mereka harapkan untuk dipenuhi oleh orang lain, dan keduanya merespon melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, karena melakukan hal itu akan berperan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pengaturan. Penyesuaian memerlukan perubahan. Jika ketidaksesuaian akan diganti dengan korespondensi, perubahan dapat terjadi atau dipengaruhi baik di P atau E atau keduanya. Perubahan itu mungkin dalam persyaratan atau kebutuhan atau dalam kemampuan, keterampilan, atau keduanya. Untuk fokus pada P, untuk saat ini, penyesuaian P dapat mengambil satu atau beberapa kombinasi dari 4 bentuk dasar, tergantung pada perubahan apa yang terjadi dan di mana perubahan itu terjadi. Sebagai berikut, ketika P tidak puas dengan E, maka 1. P dapat meminta E untuk mengubah jenis atau jumlah penguat yang diterima P dari E untuk memenuhi kebutuhan P. 2. P dapat mengubah jenis atau jumlah kebutuhan reinforcer requirements yang dimiliki P. 3. P dapat menggunakan lebih banyak keterampilan, menggunakannya pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih efektif, atau memperoleh keterampilan baru untuk memenuhi persyaratan respon E atau kebutuhan E. 4. P dapat meminta E untuk mengubah jenis atau kebutuhan E yang harus diisi oleh P.
Struktur versus gaya. Ketika P dan E berperilaku, baik dalam mode pemeliharaan atau penyesuaian, mereka dapat dijelaskan pada temporal atau terkait waktu, dimensi proses yang terpisah dari dan tidak bergantung pada struktur. Variabel proses temporal yang diambil secara selektif ini disebut gaya. 4 variabel gaya umum atau untuk salah satu mode perilaku. Yang pertama yaitu celerity atau kecepatan memproses dari lambat ke cepat. Yang kedua yaitu kecepatan atau intensitas memproses dari rendah ke tinggi. Yang ketiga irama atau pola respon mantap, siklis atau tidak menentu. Yang keempat yaitu daya tahan atau durasi memproses dari pendek ke panjang. Kepribadian. Teori PEC menarik perbedaan antara kepribadian dan diri. Untuk memulainya, P dapat dilihat dari sudut pandang P atau sudut pandang E. Dalam teori PEC, kepribadian adalah P dilihat dari sudut pandang E, yaitu P dilihat dari sudut pandang eksternal. Kepribadian mungkin merupakan pandangan konsensus atau pandangan rata-rata, tetapi bagaimanapun dilihat, itu adalah pandangan dari luar, yaitu dari sudut pandang E. Ini adalah pandangan P seperti yang dilihat oleh orang yang merupakan E. Dengan demikian, kepribadian dapat dianggap sebagai konstruksi sosial atau tergantung pada orang, dan pada prinsipnya dapat diukur secara objektif atau terlepas dari P dan pengamat. Struktur kepribadian. Dalam pengembangan dan penerapan teori PEC, penekanannya telah bergeser dari keterampilan dan kebutuhan, kemampuan, dan nilai. Struktur kepribadian digambarkan lebih hemat dalam hal kemampuan dan nilai daripada dalam hal keterampilan dan kebutuhan. Meskipun demikian, deskripsi dalam istilah yang terakhir mungkin diperlakukan ketika keterampilan dan kebutuhan yang terlibat tidak dijelaskan dengan baik ketika menggunakan kemampuan dan nilai yang diketahui. Gaya kepribadian. Pengukur gaya kepribadian belum berkembang sebanyak pengukuran struktur kepribadian, kemampuan dan nilai keterampilan dan kebutuhan. Beberapa dimensi gaya, misalnya fleksibilitas, ketekunan, keaktifan, reaktivitas, dapat diukur secara tidak langsung dengan skala dalam inventaris kepribadian laporan diri yang ada. Namun, skala tersebut dikembangkan dengan tujuan lain dalam pikiran, bukan sebagai ukuran gaya kepribadian teori PEC, dan biasanya berakhir sebagai pengganti yang tidak memuaskan. Sekian dari saya, kembali kepada Rizky. Baik, cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam membaca atau menyampaikan teori, kami mohon maaf. Karena di sini kita lagi sama-sama belajar. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.